agar mudah naik turunnya. Ini pun begitu. Ini teleskopnya tengahnya diambil, jadi dari apitan tengah itu sampai ke bawah sini dan dari tengah sampai ke atas itu berarti sama, sehingga seimbang, mudah untuk bergerak, gitu ya. Intinya keseimbangan. Ini dalam kehidupan juga harus seimbang, gitu ya, biar mudah gerak-geraknya. Nah, saya gerakan lagi ini. Ada yang tahu nama teleskop ini apa? Zeiss, ya. Nama teleskop ini, nama lengkapnya adalah refraktor ganda Zeiss. Panjang ya. Nah, teleskop refraktor ganda Zeiss. Refraktor itu adalah lensa. Jadi di dalam sini ada lensanya. Ganda tentu ada dua. Jadi di sini ada dua buah teleskop. Satu dua. Kelihatan ya di sini ya. Oke, saya geser ke sana agar yang lainnya bisa melihat. Oke. Ya. Masih apa? Wah. Oke. Oh. Oke. Geser lagi ke sini. Wah, saya gesernya lebih ekstrim sekarang ya, karena mau menggeser ke sana agar yang lain juga bisa melihat bagian belakangnya bagaimana sih, gitu ya. Ini teleskop refraktor ganda. Ganda tadi ada dua, teleskopnya ada dua. Jadi kita bisa melihat bagian tabung yang mendorong keluar ada dua. Gitu. Nah, ini disebut sebagai tabung utamanya. Sesungguhnya di teleskop ini ada satu lagi teleskop namanya teleskop pencari untuk mencari objek-objeknya atau finder scope. Sering dikatakan seperti itu. Bagian sebelah ini. Ini finder scope-nya. Ini dua teleskop utamanya. Ini kok dua-dua begini angka-angkanya nih pecah gitu ya? Enggak. Ini satu kamera, satunya untuk melihat pakai mata langsung. Jadi Pak Foto memesan teleskop seperti ini, requestnya satunya mau pasang kamera, satunya mau lihat pakai mata langsung. Nah ini teleskop yang kecil ini adalah tadi namanya finder scope atau pencari. Bedanya apa dengan teleskop utama? Bedanya medan pandang. Kalau finder scope ingat untuk mencari medan pandangnya harus luas karena kita mau tahu posisi bintangnya sebelah mana. Kalau teleskop utama medan pandangnya lebih sempit. Jadi setelah ketemu bintang yang dituju pakai teleskop yang utama, finder scope-nya, baru kita lihat pakai teleskop utamanya. Begitu. Nah, bintang di langit mereka itu punya alamat juga sama seperti kita di bumi. Alamatnya tahu dari mana? Rasi bintang. Nah ini ada contoh dari peta bintang yang digunakan tahun 1900-an. Di sini ada nama rasi bintang, artinya ada daerah langit yang meliputi rasi bintang ini. Gitu ya. Ini titik-titik aja, memang betul. Bintang-bintang di langit itu hanya titik-titik saja kelihatannya. Kalau di sini ada titiknya lebih besar, berarti bintangnya terang. Kalau titiknya kecil, berarti bintangnya lebih redup. Begitu. Ini contoh peta bintang yang digunakan tahun 1900-an. Ini kalau tidak salah itu ada rasi Taurus, jadi itu adalah daerah langit yang meliputi daerah rasi Taurus. Ya. Jadi di langit juga kita buat garis-garis khayal seperti di bumi ada garis lintang dan bujur kotak-kotak gitu ya. Nah, dari garis kotak-kotak itu kita arahkanlah teleskopnya kemana teleskop ini mau mengamati bintang. Misalkan saya mau mengamati bintang sebelah selatan sebelah sana, jadi saya arahkan ke sana dengan menggunakan bantuan ada yang mirip penggaris di atas melingkar gitu, kelihatan nggak ya? Iya. Bulat. Ada mirip penggaris melingkar, garis-garis putih, kemudian ada angka-angkanya. Nah, itu dan satu lagi sebelah sini. Jadi ada dua titik yang di sini. Nah, saat saya gerakkan teleskopnya di bagian tengah ini, itu nanti coba perhatikan di situ angka akan tanahnya akan menunjukkan ke angka yang berbeda. Saat saya gerakan teleskopnya begini. Iya. Oke. Coba perhatikan bagian tengahnya dulu. Saya akan arahkan ke sebelah sini. Dia akan Iya. berubah. Lihat perubahannya?
Lihat. Nah, ganti deh, saya mau mengamati bintang sebelah kanan aja deh. Balik. Nah, lalu kalau saya mau menggerakkan timur barat, maka bagian sana angkanya yang akan berubah. Gitu ya. Saya Ada dua, satu dua. lihat berubah ya. Nah, saya kayak ulang lagi di sini. Oh, Di sini tuh hebatnya nggak perlu izin lagi, ini udah kayak gitu ya. Oke, nah begini ya. Bisa lihat ke sebelah kanan? bisa. Call this Gina. Begitu? Nah, misalkan saya sudah arahkan sesuai skalanya ke sebelah kanan. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Jangan lupa kita harus memastikan langitnya dalam keadaan cerah. Cerah artinya tidak berawan, gitu ya. Nah, kebetulan kalau pengamatannya malam hari, tentu langitnya gelap, tidak terang seperti sekarang. Gitu. Sekarang cerah nggak di luar? Cerah. Nanti bisa dibuka nggak? Bisa. Wih, mau aja deh. Yang bisa dibuka bukan seluruh kubahnya, melainkan hanya jendelanya saja. Sebelah sana. Jadi hanya ada jendela selebar 3 meter yang bisa dibuka kanan kiri. Gitu. Nah, cara membukanya adalah dengan voice command. Percaya nggak? Percaya. Dengan voice command, udah canggih ya. Voice command. Oke, saya akan berikan komennya sekarang. Kak Dimas, boleh tolong bantu bukakan kubahnya? Minta tolong. Tolong. Oke, perhatikan semuanya. Boleh merekam juga, silakan. Jadi ada kunci yang perlu dibuka dulu, baru ditarik kapalnya. Wow. Hei, bagus. Terang. Semangat, semangat, semangat. Wih. Oh. Oke, wah, langitnya langsung kelihatan ya. Terima kasih Kak Dimas. Nah, Blok. kelihatan anginnya kencang sekali ya. Iya. Setelah itu, tapi ingat jendelanya masih ada di sebelah kanan dari teleskopnya. Putar. Berarti kita belum bisa lihat ke bintang-bintang dari teleskop dong kalau gitu ya. Belum. Artinya harus bagaimana? Putar. Harus diubah jendelanya. Gitu. Jadi jendelanya harus diputar dulu ke sebelah kiri agar Oh, jendela iya. yang depan teleskop. Mau lihat jendelanya berputar? Oh, oke. Semuanya perhatikan ke atas. Nah, di sini banyak adik-adik kecil. Saya mau minta bantuannya menghitung sampai 3 ya. Nah, lalu kemudian nanti saat bergerak, kemudian jendelanya sudah tepat di depan teleskop, bilang stop ya. Oke. Oke. Adik-adik bantu hitung. 1, 2, 3. Ups. Oh. Dia putar, guys. Oh. yakin stop sekarang. Oh. Stop. Oke. Nah, begitu ya. Ini pakai listrik sejak zaman dahulu kala. Jadi sejak awal pembuatan rumah ini sudah berfungsi begini. Pakai listrik. Coba bayangkan kalau listriknya mati gimana? Harus buka kubah yang beratnya 56 ton di atas. Muternya gimana? Nah, di sana ada yang mirip setir mobil warna hitam itu harus diputar. Gitu ya. Jadi ekstra kalau bekerja pas mati lampu. Gitu. Nah, berikutnya jendela sudah di sebelah sana, teleskop juga sudah bisa mengarah ke langit. Selanjutnya saya harus mengamati bintang dari sini, dari fiberscope dulu, cari dulu bintangnya sebelah mana. Tapi ini masih terlalu tinggi. Kalau lihat dari teleskop matanya itu harus nempel di sini. Nggak boleh jauh-jauh begini, gitu ya.
ya, bagaimana cara menempelkan matanya ke sini? Ada yang punya ide? Gimana? Oke. Dia pikir, nanti pakai kurang tinggi. Kursinya juga ada kursinya bisa. Ada ide yang lain lagi? Panggungnya diangkat. Pakai apa? Panggungnya diangkat. Oke, mantap sekali. Nah, lantai ini bisa bergerak naik turun bergantung kebutuhan pengamatnya. Mau setinggi apa? Gitu ya. Kan beda pengamat itu beda-beda tingginya ya. Beda juga mungkin peruntukannya mau seberapa gitu. Mau lihat matanya naik? Mau. Kalau kita kontur dulu. Menjauh dari pagar, tidak memegang pagarnya, menjauh dari pagar, tidak memegang pagar, dan harap hati-hati di bawah sini ada lubang cukup dalam. Khawatir ada barang-barang atau anak-anak yang terjatuh. Oke, harap perhatikan. Adik-adik bantu hitung lagi ya sampai 3 ya. 1, 2, opsi. Oh, ya, dua lah. Ini kayak dua. Ya. ya sekali. Wow. Lagu apa? Wah. Nah, sengaja saya menaikkan ini agar bisa melihat semuanya ke bawah. Ada apa sih di dalamnya gitu. Itu hanya ruangan kosong saja, tempat lantainya naik turun. Ada rantai-rantai yang membantu untuk pergerakan lantai. Ada ini, sofa. gitu ya. Jadi cepat Sama juga tangga. lantainya. Jadi ini lantai bukan ditopang dari bawah, melainkan lantai gantung. Oke, saya turunkan lagi. Harap hati-hati semuanya. Menjauh dari pagar, tidak ada yang memegang pagar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, nah ragamnya itu ada tombol di situ dan juga ada yang ini. Tuh. Jadi bisa menggunakan keduanya. Oke, jadi beginilah cara pengoperasian teleskop di sini beserta bangunannya. Kalau ada yang bertanyakan boleh silakan. Kalau tidak saya lanjut cerita. Gak ada? Oke, nah zaman dulu itu kebanyakan orang-orang mengamatinya pakai mata, tapi ada juga yang pakai kamera. Kameranya tidak seperti sekarang, kameranya masih kamera analog. Lalu kameranya juga yang seperti saya pegang ini contoh dari hasil kamera plat fotografi namanya. Mirip seperti klise atau film. Pernah tahu klise atau film? Tahu. Nah, teknologinya tidak seperti ini. Ini adalah contoh sebuah gambar yang diambil melalui teleskop. Di belakangnya ada satu pasang kamera. Ini bintang-bintang beserta awan nebula di luar angkasa. Betul, nebula. Nebula bukan anaknya Thanos ya, nebula yang di sini. Nah, seperti ini. Ini contoh ada awan nebula dan juga bintang-bintang. Di sini nebulanya kebetulan yang diliputi itu nebula kepala kuda atau Holstein nebula. Ada yang tampak mirip-mirip seperti kepala kuda. Ada juga yang mirip orang kadang bilang ini kepala buaya atau kepala naga. Ini teknologi yang digunakan tahun 1900-an. Terang. Kalau sekarang sudah pakai digital kameranya. Nanti Bapak Ibu anak semuanya juga akan lihat hasil potret dari oleh astronom-astronom observatorium Bosca di pameran astrofotografi. Di sana akan lebih banyak gambar-gambar yang indah-indah gitu ya. Nah, ini zaman dulu hasil fotonya begitu. Kalau sekarang hasil fotonya bagaimana? Ada di balik dinding ini ada foto Jupiter dan Mars tadi melihat ketika masuk. Nah itu fotonya diambil menggunakan teleskop ini. Jadi kelihatan besar, gitu ya.
tidak bisa terlihat sepenuhnya bulat gitu, karena teleskopnya kalau besarnya besar sekali, jadi hanya kawah-kawahnya saja yang kelihatan. Gitu. Jadi teleskop ini bisa juga untuk mengamati planet-planet selain yang bintang. Begitu. Nah, bintang di langit ataupun semua objek di langit itu bergerak dari timur sampai ke barat, termasuk matahari kita. Pengamatan ada yang tahu kira-kira berapa lama ya? Coba. Pengamatan itu bergerak berapa lama sih? Satu abad sih lama sekali ya. Tapi bisa jadi kayak gitu deh. Kira-kira pengamatan itu dalam satu malam berapa lama ya? Berapa jam? 6 jam, 24 jam. Ih, mantap. Itu kan 6 jam, 5 jam. Ada yang mungkin? 4 jam. Nah, semuanya betul. Pengamatan ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, satu abad ada juga. Iya. Ya. Bahkan kita tahu lama banget gitu ya, karena kita mau mengamati perubahan bintang. Contohnya di sini. Ini adalah contoh bintang ganda yang diamati ketika menggunakan teleskop. Bintangnya sebelah kiri itu titik-titik terang itu bintangnya. Nah, sebelah kanan itu adalah orbit dari bintangnya. Di situ kalau tertulis juga tahun-tahunnya, nanti bisa dikira-kira itu butuh waktu berapa lama sih untuk mendapatkan orbit itu? Itu ada tahun-tahunnya. Itu puluhan tahun untuk mendapatkan orbit seperti itu. Jadi betul sekali bisa jadi satu abad pengamatan gitu ya, karena bintangnya berubah di langit. Gitu. Nah, karena mengamati bintang itu cukup lama, bisa sepanjang malam, nggak mungkin kan astronomnya menempelkan mata terus di sini, bisa pegel akhirnya ya, sepanjang malam. Jadi caranya bagaimana dong? Caranya adalah dengan menggunakan kursi dokter gigi. Kursi ini, pakai kursi santai. Ini kursinya bukan untuk tiduran, tapi untuk bekerja pada malam hari. Nah, kursinya dipasang di sini, gitu ya. Kemudian astronomnya duduk di sini, duduk bersandar saja. Ini sandarannya bisa berubah posisinya ketinggiannya rendahnya gitu. Masih mahal gitu. Nah, jadi begini matanya dinaikkan sampai kita bisa melihat di teleskopnya bagian belakang. Terus ini baru mencatat, karena zaman dulu tuh masih banyak mencatat data-data menggunakan tangan, bukan pakai komputer diketik gitu ya. Jadi pakai kursi ini. Sekarang masih digunakan ya kursi ini? Masih. Kalau sekarang bekerjanya sudah pakai digital, pakai komputer di sini. Jadi kamera dipasang di situ, nanti hasilnya ada di teleskop di komputer di situ. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau bintangnya jauh banget gimana? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau bintangnya jauh banget bisa diamati nggak ya? Nah, ini kalau menarik dari teleskop. Mau teleskop yang besar ataupun teleskop yang kecil, bisa mengamati bintang sejauh apapun. Bisa mengamati bintang sejauh apapun. Asalkan bintangnya masih cukup terang. Gitu ya. Jadi yang menjadi batasan bagi teleskop bukan jaraknya, tetapi terang bintangnya. Kalau bintangnya sangat redup sekali, teleskop yang kecil tidak bisa mengamatinya. Harus pakai teleskop yang besar. Jadi ibarat ember teleskop itu. Semakin besar teleskopnya, embernya semakin besar, semakin banyak menampung air. Nah, teleskop besar semakin banyak menampung cahaya. Jadi yang ditampung oleh teleskop adalah cahaya. Jadi batasannya cahaya itu, bukan jaraknya. Terus ingat juga, kita di bumi banyak juga batu-batuan asteroid namanya. Itu nggak kelihatan pakai mata gitu ya. Tapi bintang-bintang yang jauh bisa terlihat karena ada cahayanya. Tapi asteroid karena tidak bercahaya dan memantulkan cahayanya sedikit sekali, jadi nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya hal lain lagi? Boleh. Kalau mengamatkan black hole bisa tidak? Wih, pertanyaan yang sulit ya deh ya. Mengamat black hole bisa tidak? Ada yang tahu black hole? Tahu yang gimana?
Nah, smart object itu yang ada lensanya atau ada cerminnya gitu. Jadi nggak bisa diamati. Kenapa? Karena tidak memancarkan cahaya. Tapi kalau memakan cahaya, iya. Jadi karena tidak ada cahaya yang keluar, bagaimana kita bisa mengamati? Gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau di sana ada black hole, ada lubang hitam? Caranya adalah dengan mengamati bintang di sekeliling lubang hitamnya. Kalau ada sebuah bintang atau beberapa bintang mengelilingi sesuatu yang kita tidak tahu, nggak kelihatan di tengah-tengahnya apa, mungkin jadi di tengahnya adalah lubang hitam. Karena lubang hitam itu ukurannya memang kecil, tetapi beratnya minta ampun. Satu sendok aja bisa 1 ton. Misalkan satu sendok aja beratnya bisa 1 ton. Gitu ya, misalkan gitu. Jadi sangat berat sekali. Sehingga dengan begitu bintang-bintang di sekelilingnya kena gravitasi black hole, tertarik oleh gaya gravitasinya sehingga mengelilingi lubang hitamnya. Nah, jadi kita mengamati bintang-bintang di sekeliling lubang hitam, bukan black hole-nya. Jadi kalau pernah lihat gambar lubang hitam, itu bukan gambar lubang hitamnya, tetapi gambar cahaya di sekitar lubang hitamnya. Gitu ya, lubang hitamnya sama-sama. Gitu. Begitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain lagi. Sudah dulu ya? Oke. Dengan semakin banyaknya polusi yang ada sekarang ini, apakah pengamatan bintang itu jadi lebih terbatas dibandingkan dengan yang dulu? Pertanyaannya terus, apakah dengan banyaknya polusi cahaya sekarang semakin modern, semakin banyak polusi cahaya biasanya ya, pengamatan bintang terbatas? Ya, terbatas. Memang kalau ada banyak polusi cahaya. Nah, biasanya polusi cahaya itu akan banyak ada di sekitar perkotaan, gitu ya. Jadi oleh karena itu observatorium dibangunnya jauh di kota dulu. Tapi sekarang makin kesini perkotaan makin menyebar kan ya. Nah, jadi sekarang tuh observatorium Bosca kalau lihat ke sebelah selatan itu ke arah kota Bandung, kita bisa melihat kendaraan cahaya di langitnya. Misalkan kalau ke arah kota Lembang sebelah utara itu juga masih ada kendaraan cahaya di langit. Nah, oleh karena itu kita terbatas pengamatan bintangnya yang daerah langit di atas kita. Tidak bisa lihat bintang yang terlalu rendah karena akan terpengaruh polusi cahaya. Jadi harus bintang yang cukup tinggi baru kita bisa mengamati di langit. Jadi cuma area langit segini aja. Yang rendahnya nggak bisa, terbatas. Bisa sih diamati tapi akan terganggu oleh datanya akan terganggu polusi cahaya. Jadi rusak datanya. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lainnya? Tadi mau tanya dengannya. Kalau mau lihat bintang jauh banget itu kan bisa, tapi butuh berapa lama waktu pencarian? Ya, pencarian. Ya, berapa lama waktunya? Oke, sip. Terima kasih pertanyaannya. Bagus-bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bintang yang jauh itu butuh waktu berapa lama pencariannya? Bintang di langit memang jaraknya beda-beda. Ada yang jauh sekali, ada yang cukup dekat seperti matahari kita. Nah, bintang-bintang yang jauh tentu sudah memancarkan cahaya sejak lama sekali. Jadi semakin jauh bintangnya, sesungguhnya itu adalah cahaya lampau atau masa lalu yang kita terima. Misalkan bintang yang itu jaraknya 4 tahun cahaya, berarti kita lihat bintang tersebut keadaan 4 tahun yang lalu. Kalau seandainya di sana ada dinosaurus, mungkin di sana sedang ada dinosaurus mungkin gitu ya. Nah, kalau seandainya 100 juta tahun yang lalu, ya mungkin ada sesuatu di sana kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi semakin jauh jarak bintangnya memang butuh waktu lama untuk kita. Tetapi cahaya itu sudah jalan sejak jauh-jauh hari. Jadi waktu sampainya ke kita ya ada semua cahayanya gitu ya. Hanya saja artinya itu cahaya dari masa lampau. Kalau ada teman alien kita tinggal di bintang yang jaraknya 4 tahun cahaya, kita mau WA-an sama teman kita, maka WA kita baru sampai di sana 4 tahun kemudian. Terus mau kita balas lagi belum kan? Jadi lama begitu. Jadi semua cahaya bintang dapat langsung, hanya saja kita tahunya bintang itu ya cahayanya dari masa lalu. Sama. Ada lagi pertanyaan lain? Oke. Pakai ini ya.
Kenapa kita harus mengamati bintang? Kenapa kita harus mengamati bintang? Gitu ya. Selain indah, memang ada hal apa lagi dari bintang? Ya, bintang itu memenuhi langit kita, banyak sekali bintang itu. Nah, bintang sama halnya seperti manusia, punya daur hidup, punya hidup, bukan hidup jadi maksudnya ada detak jantung gitu, nggak dikit, bukan begitu ya. Kita sebut bintang itu berevolusi, mulai dari lahir, kemudian masa remaja, nanti dewasa, kemudian bintang-bintangnya tidak ada, meledak misalkan gitu. Jadi, nah, kita mengamati semua beragam bintang itu salah satunya untuk mengetahui bagaimana bintang itu berevolusi. Karena setiap bintang yang masanya beda-beda, evolusinya akan beda-beda juga. Ada yang mengakhirinya dengan cara meledak, ada yang mengakhirinya hanya menghempaskan selubung luarnya saja, beda-beda. Nah, terus kalau sudah tahu evolusi bintang, memang mau diapain gitu ya. Nah, matahari kita adalah sebuah bintang ya. Kalau kita mau tahu matahari kita masa depannya bagaimana, harus tahu dong evolusi dari matahari. Kita tidak bisa mengamati matahari sepanjang hidup kita, karena usia bintang itu bisa miliaran tahun. Matahari usianya bisa miliaran tahun. Sekarang matahari sudah menghabiskan setengah masa hidupnya, jadi sisa setengahnya lagi hidupnya matahari. Gitu ya. Kita tahu dari mana itu? Jadi mengamati bintang-bintang yang lainnya, gitu ya. Jadi ditariklah kesimpulannya ke matahari, ternyata matahari kita masih punya waktu sekitar 4,5 atau 5 miliar tahun lagi untuk hidup. Lalu kalau matahari mati, buminya gimana dong? Matahari, kalau misalkan mataharinya tidak ada, tentu tidak ada kehidupan di bumi. Tapi sebelum mataharinya menghilang, buminya sudah tertelan dulu oleh matahari. Kenapa? Bintang-bintang ketika makin dewasa, dia makin mengembang bintangnya. Artinya, matahari ukurannya makin besar, Merkurius, Venus, bumi, Mars mungkin tertelan oleh matahari. Makin besarnya matahari. Nah, setelah itu bagaimana? Matahari akan melepaskan selubung terluarnya. Tidak meledak luar gitu enggak, tapi melepaskan selubung terluarnya saja. Gitu. Jadi bumi kita tidak tahu ya masa depannya akan terjadi. Apakah itu namanya kita nggak tahu ya? Jadi nggak tahu itu atau bukan. Begitu, oke. Ada apa ditanyakan lagi? Boleh. Ya. Gimana cara mengamati bintang yang terhalang oleh bintang lain? Wih, menarik. Gimana cara mengamati bintang yang terhalang oleh bintang lain? Ini namanya gerhana. Pernah tahu gerhana? Ya. Gerhana itu saat sebuah objek mengalami objek yang lainnya. Nah, bintang biasanya posisinya tetap relatif di mana dia berada, gitu ya. Kalau bintang yang satu bisa menghalangi bintang yang lain, mungkin saja bintang yang satu yang menghalangi itu dia jarak lebih dekat dengan kita sehingga kita bisa melihat pergerakannya. Jadi berubah. Nah, atau ada juga bintang yang berpasangan. Bintang berpasangan itu dia mengobjek satu sama lain. Dan diketahui di galaksi kita 80%-nya adalah bintang berpasangan. Pasangan matahari itu mana? Kita nggak melihat matahari punya pasangan saat ini. Apakah masa lalu ada nggak tahu? Dan kita nggak bisa narik masa lalu ya. Kita nggak tahu. Jadi bintang yang tadi yang menghalangi satu sama lain, cara mengamati ya gimana? Mengamati aja dulu. Nanti lama-lama dia juga akan ada suatu saat kondisinya begini, gitu ya. Akan ada suatu saat kondisinya seperti ini. Jadi ditunggu aja, nanti waktunya akan ada saat seperti ini kita bisa mengamati kedua bintang bersamaan. Nah, menariknya, bintang itu kan jaraknya jauh sekali. Kadang kita tidak bisa melihat kedua buah bintang seperti ini. Mungkin hanya satu bintang saja yang kelihatan. Karena saking jauhnya, gitu ya. Misalkan mata saya di sini, Bapak Ibu Kakak Adik semuanya bisa lihat kan ada dua mata. Cuma kalau saya mundur jauh sampai 1 kilometer, kelihatan nggak kedua bola mata saya? Nggak kelihatan ya? Mata saya seperti teleskop itu. Jadi kalau semakin teleskop ini ukurannya besar, maka dia bisa memisahkan kedua bola mata. Gitu ya. Tapi
tapi kalau kecil nggak bisa. Jadi ditunggu aja nanti lama-lama juga bisa kelihatan. Begitu. Oke, kata-kata yang sudah habis, sudah ada yang menunggu di luar sana.